Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melaksanakan pekerjaan yang baik, marilah kita biasakan dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan dengan bersolawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan membaca basmalah ini Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal ibadah bagi kita semua, dan melalui bersolawat yang senantiasa kita lantunkan, mudah-mudahan kita semua dilimpahkan keberkahan dan dimudahkan dalam memahami ilmu yang kita pelajari, serta diberikan kelancaran dalam mengerjakan tugas-tugas yang kita hadapi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para siswa kelas 9 yang Bapak cintai, marilah kita awali pembelajaran matematika ini dengan bab pertama, perpangkatan dan bentuk akar, dengan 5 sub pokok bahasan, yaitu A. Bilangan berpangkat, B. Perkalian pada perpangkatan, C. Pembagian pada perpangkatan, D. Pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Yang terakhir, bagian E, notasi ilmiah atau bentuk baku. Nah, para siswa sekalian, kita perhatikan tayangan video yang pertama tentang bilangan berpangkat. Kalau kalian perhatikan, di situ ada 5 pangkat 2 sama dengan 5 kali 5. Perkalian berulang dari bilangan 5 disebut perpangkatan 5. Sementara 5 yang berwarna merah disebut basis atau bilangan pokok. Dan 2 yang berwarna biru ini disebut eksponen atau pangkat. Nah, coba kalian perhatikan contoh yang kedua. Di situ ada 3 pangkat 5 sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3, merupakan perkalian berulang dari bilangan 3. Maka disebut, ya benar, disebut perpangkatan 3. Sementara 3 yang berwarna merah disebut basis atau bilangan pokok, dan 5 yang berwarna biru disebut eksponen atau pangkat. Nah, sehingga kita bisa menyimpulkan bentuk umum dari perpangkatan adalah A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali, dan seterusnya sampai A yang terakhir. Sementara perkalian berulang dari bilangan A di sini, kita tidak dapat menentukan berapa banyak perkalian berulang dari A. Maka kita sebut saja perkalian berulang dari A sebanyak N kali, dengan N bilangan bulat positif. A disebut dengan basis atau bilangan pokok, dan N disebut eksponen atau pangkat. Untuk lebih memahami pembahasan ini, coba perhatikan contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, bagaimana menuliskan perpangkatan. Langsung saja ke soal. Jangan lupa penggunaan kurung untuk bilangan negatif harus diperhatikan. Penggunaan kurung dalam bilangan negatif akan berbeda dalam perhitungannya
jika ditempatkan dengan penulisan yang berbeda pula. Contoh, nyatakan perkalian berikut dalam perpangkatan. A. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Sudah kita ketahui bahwa negatif 2 dikalikan berulang sebanyak 3 kali, maka negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 merupakan perpangkatan dengan basis negatif 2 dan pangkat 3. Jadi kalian langsung saja menjawab negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 2 di dalam kurung pangkat 3. Bisa dipahami penggunaan kurung ini ya. Dan harus betul-betul diperhatikan dalam penggunaan kurung berikut. Kita lihat contoh yang kedua. Y kali Y kali Y kali Y kali Y kali Y. Karena Y dikalikan berulang sebanyak 6 kali, maka Y kali Y dan seterusnya merupakan perpangkatan dengan basis Y dan pangkat 6. Jadi jawabannya untuk soal yang kedua seperti soal yang pertama, maka hasilnya adalah Y pangkat 6. Berikutnya contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan. Langsung ke soal yang pertama, nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 2 dan 0,3 pangkat 2 dalam bentuk bilangan biasa. Nah, kita lihat jawabannya, negatif 0,3 pangkat 2 ditulis dalam bentuk perkalian berulang, negatif 0,3 kali negatif 0,3. Hasilnya positif 0,09. Ingat, kedua bilangan yang bertanda sama jika dikalikan akan menghasilkan bilangan positif. Seperti negatif 0,3 yang bertanda negatif dikalikan negatif 0,3 yang bertanda negatif. Kedua bilangan ini bertanda sama, yaitu bertanda negatif. Maka hasilnya bilangan positif. Berikutnya 0,3 pangkat 2 ditulis dalam perkalian berulang seperti nampak pada tayangan berikut. Ternyata hasilnya 0,09. Nah, seperti halnya tadi, kalian harus ingat kedua bilangan yang bertanda sama apabila dikalikan menghasilkan bilangan positif. 0,3 bertanda positif dikalikan dengan 0,3 bertanda positif. Kedua bilangan ini tandanya sama, yaitu bertanda positif, maka menghasilkan bilangan yang bertanda positif. Nah, ternyata negatif 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,3 pangkat 2, yaitu sama-sama menghasilkan positif 0,09. Bandingkan dengan soal yang kedua. Nyatakan perpangkatan negatif 0,3 pangkat 3 dan 0,3 pangkat 3 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat jawabannya. Negatif 0,3 pangkat 3, bentuk perkalian berulangnya negatif 0,3 kali negatif 0,3 kali negatif 0,3. Dua bilangan yang diberikan tanda merah menghasilkan positif 0,09 dan bilangan negatif 0,3 yang berwarna hitam ini kita simpan kembali di sini. Nah, ingat bahwa negatif kali negatif menghasilkan bilangan positif. Nah, seperti ini 0,09 hasilnya positif. Nah, ternyata hasilnya negatif 0,027.
Ingat, sekarang buat kalian dua tanda yang berbeda. Bilangan pertama tandanya positif dan bilangan yang kedua tandanya negatif jika dikalikan menghasilkan bilangan negatif. Seperti halnya 0,09 bilangan positif dikali 0,3 bilangan negatif, positif kali negatif hasilnya negatif 0,027. Bagaimana dengan 0,3 pangkat 3? Nah, ditulis dalam bentuk perkalian berulangnya seperti ini. Angka yang berwarna merah dihitung hasilnya 0,09 dan 0,3 yang berwarna hitam disimpan lagi di sini. Ya, ingat bahwa positif kali positif hasilnya positif. 0,3 kali 0,3 hasilnya positif 0,09. Dikali 0,3 hasilnya 0,027. Ternyata negatif 0,3 pangkat 3 hasilnya tidak sama dengan 0,3 pangkat 3. Kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari kedua soal di atas? Silahkan didiskusikan. Masih di contoh yang kedua, menghitung nilai perpangkatan, kita lihat soal yang ketiga. Nyatakan perpangkatan negatif 2 pangkat 3 dan negatif 2 pangkat 4 dalam bentuk bilangan biasa. Kita lihat jawabannya. Negatif 2 pangkat 3. Nah, seperti biasanya tulis dalam bentuk perkalian berulang. Negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Ternyata di sini ada angka negatif 2 kali negatif 2 yang berwarna biru menghasilkan positif 4. Ingat, negatif kali negatif hasilnya positif. Baru dikalikan dengan negatif 2 menghasilkan negatif 8. Positif dikali negatif menghasilkan negatif. Nah, ingat, bilangan yang berbeda tanda jika dikalikan menghasilkan negatif. Yang satu positif, yang satu negatif. Kita lihat berikutnya. Negatif 2 dipangkatkan 4. Nah, setelah ditulis dalam bentuk perkalian berulang, maka hasilnya kalian lihat negatif 2 kali negatif 2 yang berwarna biru ini menghasilkan positif 4 dan negatif 2 kali negatif 2 yang berwarna merah ini menghasilkan 4 karena negatif dikali negatif menghasilkan positif. Dan hasilnya 16. Kita lihat lagi contoh yang ketiga. Operasi yang melibatkan perpangkatan. Berbicara operasi di dalam matematika biasanya ada tambah, kurang, kali, atau bagi. Ya. Nah, di sini ada soal, ya. Tentukan hasil operasi berikut. Yang ke-1, 3 ditambah 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, ingat kembali mengenai urutan operasi hitung. Mana yang didahulukan? Apakah 3 ditambah 2 dulu? Atau 2 kali 5 pangkat 2? Atau 5 pangkat 2 dulu yang harus diselesaikan? Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ternyata yang harus diselesaikan adalah bilangan yang berpangkat, yaitu yang 5 pangkat 2. Sehingga di situ dapat kalian lihat 3 ditambah 2 dikali 25, yaitu perpangkatan atau hasil perpangkatan 5 pangkat 2 ya. Yang berikutnya, yang mana dulu yang harus dikerjakan, tambah dulu atau kali dulu?
Nah, antara tambah dan kali yang harus kalian kerjakan adalah operasi perkalian, yaitu 2 dikali 25 menghasilkan 50. Sehingga di situ berapa? 3 ditambah 50 hasilnya 53. Nah, itu dari operasi penjumlahan ya. Sekarang kita lihat soal yang kedua. 4 pangkat 3 dibagi 8 ditambah 3 pangkat 2. Mana yang harus diurutkan operasi hitungnya? Ya, tentunya kalian masih ingat tadi yang mana dulu? Nah, itu benar bahwa yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu adalah bilangan yang berpangkat. Seperti di situ 4 pangkat 3 yang berwarna biru, maka menghasilkan 64. Dibagi 8. Kemudian ditambah 3 pangkat 2 yang berwarna merah menghasilkan 9. Sehingga bentuknya jadi 64 dibagi 8 ditambah 9. Di situ ada operasi bagi dan tambah. Mana yang didahulukan? Tentunya yang mana dulu? Yaitu operasi pembagian. 64 dibagi 8 hasilnya 8. Baru ditambah 9. Sehingga menghasilkan 17. Demikian pembahasan bilangan berpangkat ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian dalam menguasai pembahasan bilangan berpangkat ini, tentunya kalian harus mengerjakan latihan soal yang pertama yang dilakukan secara berkelompok dan hasilnya ditulis dalam buku tugas masing-masing. Berikut soal-soal latihannya. Sekarang untuk tugas yang pertama bilangan berpangkat. Nah, ini hanya dikerjakan di dalam Google Classroom. Jadi kalian sebelum mengerjakan tugas ini perhatikan dulu. Yang pertama, siswa membuat kelompok. Setiap kelompok harus berjumlah 4 orang. Dan yang ketiga, setiap siswa wajib berdiskusi tentang materi yang telah disampaikan dan mengerjakan latihan soal yang ke-1 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini dikerjakan dengan kelompok masing-masing ya. Nah, ini setelah berdiskusi kalian mengerjakan dalam buku tugas masing-masing siswa. Untuk tugas ya, sebagai catatan, yang pertama, buka Google Classroom-nya khusus pembelajaran matematika di masing-masing kelasmu. Yang kedua, waktu pengerjaan tugas ke-1 dibatasi. Jika melebihi batas waktu yang ditentukan, maka tidak akan diulang lagi di waktu yang lain. Jadi jangan minta tugas setelah tayangan disampaikan di waktu yang sudah ditentukan. Yang ketiga, setiap siswa hanya mempunyai 1 kali tanggapan. Jadi harus teliti dalam pengerjaannya. Jangan sampai setelah dikirim baru terpikirkan bahwa ada yang salah. Nah, itu sudah tidak bisa lagi membuat tanggapan yang baru. Jadi kalian harus teliti dalam pengerjaannya. Nah, demikian dalam tayangan video yang pertama tentang bilangan berpangkat ini. Kita ketemu lagi di tayangan yang kedua, di video yang kedua. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat dipahami. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.